Nah, itu. Sebenarnya tema-tema saya juga kebanyakan sederhana kok, saya nggak pernah yang ngangkat politik segala macam. Pernah sih di satu dua, tapi kebanyakan, malah dari tema-tema yang sederhana. Seperti misalnya, kawan saya itu sebenarnya tema tema dasarnya itu tentang, apa ya, kesepian, tentang apa itu sih kebahagiaan gitu. Kebahagiaan bagi si tokoh itu sebetulnya kan bersama sampah-sampahnya, tapi bagi orang yang melihat dari luar, merasa dia itu tidak bahagia makanya seperti itu. Jadi, apa ya, definisi kebahagiaan itu apa? Sebenarnya saya mempertanyakan itu. Jadi sebenarnya saya mempertanyakan hal-hal yang sederhana, dan saya pikir Kak Rasul pun bisa mempertanyakan itu. Dan itu saya yakin setiap penulis itu mempunyai nilai yang dia pegang, yang akan dia benturkan. Karena saya yakin, tulisan-tulisan kita itu lebih banyak, berpondasi dari kutukan pertanyaan dalam kepala kita gitu loh. Saya yakin kayak Kak Rosul pasti sering lah, batin gitu ya, "Kok begini sih? Kok begitu?" Misalnya ada norma atau dogma tertentu yang ternyata tidak sesuai dengan, eee, apa ya, tidak sesuai dengan yang Kak Rosul yakini gitu loh dalam hidup itu. Dan itu saya yakin bahwa Kak Rosul punya nilai yang Kak Rosul pegang, itu sih. Kemudian tips, aduh ini, bebas sih, nggak ada gimana-gimana, silahkan kirim ke Basa-Basi, yang segar, yang apa ya, ya bebaskan aja, liarkan aja imajinasinya dan, berani untuk, memilih tema-tema yang, apa namanya, bukan arus utama gitu. Dan, ya jangan jangan takut untuk bermain-main bentuk dan bermain tema, bermain imajinasi seperti itu. Gitu Kak Rasul. Makasih pertanyaannya ya. Semoga menjawab ya. Atau kalau belum puas, nanti bisa, eee, apa ya, bisa gimana Kak Ayu? Bisa japri ya? Bisa titip ke Kak Ayu. Ya, siap. Nanti bisa ketik di Oke. kolom chat. Oke. Udah cukup ya Ya, Kak Rasul ya? Saya lanjutin ya? sudah ngangguk-ngangguk sepertinya. Oke. Silakan lanjut. Kita lanjutkan ke paragraf pembuka ya teman-teman. Nah ini nih, sekalian kayaknya menjawab pertanyaan Kak Rasul nih. Paragraf pembuka itu adalah, penentu. Jadi sebagai, redaktur akan menerima puluhan sampai ratusan, cerpen setiap minggunya dan mereka tentu, tidak akan apa ya, tidak bisa membaca semuanya. Jika misalnya ada 100, nggak mungkin dibaca dari awal sampai akhir 100-100-nya. Biasanya akan dibaca 2 3 paragraf awal. Kalau 2 3 paragraf awal itu sudah tidak memikat, akan langsung skip. Jadi, paragraf pembuka adalah pertaruhan kita sebagai penulis. Nah, ini yang dapat membuat, kita harus membuat paragraf pertama kita itu membuat pembaca terpikat. Kalau saya pribadi, saya bertaruh di kalimat pertama. Jadi kalimat pertama biasanya saya udah langsung, memberikan keterusikan. Nah, ini keterusikan beda dengan konflik. Saya tidak menaruh konflik di awal, tapi saya akan menaruh konflik di tengah atau di sepertiga akhir. Tapi di awal tetap ada keterusikan. Jadi beda antara konflik utama dan keterusikan. Nah, keterusikan tuh kayak konflik kecil lah yang akan, membawa kita ke konflik utama. Nah, di sini di paragraf pembuka, keterusikan di awal ini akan membuat pembaca itu terbujuk untuk meneruskan membaca gitu. Bikin pembaca ini penasaran, apa sih maksudnya? Nah, selain, kita bikin keterusikan ya, kita bikin, masalah kemarin tuh saya pernah baca cerpen yang, indah banget, indah tapi nggak bikin saya terusik gitu loh. Ya indah kata-katanya, indah rimanya, diksi segala macam, tapi nggak bikin saya terusik, ya itu akan di-skip gitu. Nah, ini, kita selain memperhatikan keterusikan, perhatikan juga isi, diksi, gaya bahasa, irama, paralelisme, rima, suasana, jadi menggunakan 5 indera. Nah, ini kita gunakan semua bekerja serentak dalam paragraf pertama itu. Jadi karena ini pertaruhan, jadi kita benar-benar harus mengerahkan semua daya upaya di paragraf pertama ini. Nah, ini, saya kasih contoh, ini saya berikan keterusikan langsung di awal. Di awal ini jadi
langsung adegan ketika si Rumina ini berhadapan dengan harimau Jawa besar. Nah, di sini dari kalimat pertama saya sudah bermain pararealisme. Jadi di situ teman-teman bisa lihat saya menggunakan kalimat kumulatif antara klausa, antara klausa-klausa yang tersusun kumulatif ini ada kesejajaran jumlah katanya di sini, kemudian juga ada iramanya. Jadi kadang saya hitung sampai suku katanya, sampai iramanya, apakah enak diucapkan, apakah enak didengar. Kalau bisa diucapkan keras-keras, apakah ini iramanya pas atau enggak. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat saya menggunakan 5 indera di sini, enggak 5 indera sih, kita hitung aja ya. Bebauan bunga kopi, indera penciuman. Kemudian dijejali bunyi ranting-ranting patah, pendengaran. Telapak tangannya digelitiki keringat dingin. Jadi rasa perabaan. Jadi kita bisa menggunakan indera untuk di paragraf pembuka ini. Jadi tidak semua yang di sana tadi ya, gunakan mana yang penting gitu. Intinya adalah kita melakukan pertaruhan depan, bikin keterusikan di awal. Ini setelah kita menyusun paragraf pembuka, kita menyusun ini ya, plot. Dari premis tadi kita kembangkan menjadi plot utuh. Nah, plot ini jalan atau alur cerita, dan pastikan tidak ada yang lubang. Jadi secara logika itu aman. Ya kadang biasanya kita bisa aja ya penceritaan pertama itu kita ada lubang, dan biasanya nanti akan kita ketahui ketika kita membaca kedua atau ketiga kali cerita kita. Jadi untuk penulisan awal nggak masalah ada lubang, tapi nanti akan diperbaiki di penulisan berikutnya. Pokoknya pastikan tidak ada lubang plot hole, lubang logika dalam plot kita. Nah, ini setelah kita tadi bikin pembukaannya itu harus bikin terusik, kemudian kita harus bikin penutup yang memuaskan. Boleh dikasih twist, boleh enggak juga, bebas. Tapi penutup yang memuaskan, yang bisa meninggalkan jejak, meninggalkan aftertaste gitu. Jadi ketika selesai membaca tuh, nanti pembaca tuh kayak nggak mau berpisah sama tokoh kita gitu. Rasanya masih ingin baca lagi, kok habis kayak gitu. Nah, di sini plotnya itu untuk cerpen akan lebih baik jika kita memilih satu persoalan utama, satu tema utama. Jangan terlalu banyak cabang-cabang, supaya nanti cerpen kita ini tajam gitu. Kalau kita mau percabang-cabang itu mungkin bisa menggunakan media novel atau novelet. Tapi untuk cerpen sebaiknya sih satu persoalan utama. Jadi kita bisa fokus gitu. Kemudian rantang waktunya upayakan singkat, walaupun juga nggak menutup kemungkinan bisa mau pakai rentang agak lama ya, berbulan-bulan. Misalnya contohnya cerpen Metamorfosa Rosa punyanya karya Ali Urida tuh berbulan-bulan. Tapi pada umumnya kalau cerpen saya biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat, misalnya dalam 1 hari atau 2 hari seperti itu. Nah, ini alur. Alur itu mungkin teman-teman lebih familiar dengan alur yang maju ya, dimulai awal terus maju terus sampai akhir. Nah, sebenarnya kita bisa bermain-main dengan pola ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa menuliskan dulu polanya itu lurus, nanti teman-teman obrak-abrik gitu setelah pola itu jadi. Maksudnya plot itu jadi. Teman-teman bisa membuat alur mundur. Alur mundur ini misalnya ini mungkin kalau teman-teman mau baca contohnya Metamorfosa Rosa di Kompas karya Ali Urida, itu dia memulai dari kejadian ini kemudian mundur ke 6 bulan kemudian, mundur lagi ke 2 bulan kemudian mundur lagi ke 4 tahun yang lalu. Jadi ceritanya itu berjalan mundur gitu. Nah, ada yang juga sirkuler seperti ini. Nah, ini saya pernah baca cerpennya Bang Kiki Sulistyo. Nah, dia tuh unik, judulnya Ananta. Jadi nanti mulai gitu ya,
ceritanya maju terus nanti ketika bagian akhir tuh ternyata bagian awal. Judulnya Ananta. Nanti kalau teman-teman penasaran bisa baca di bukunya Musik Akhir Zaman. Kumcernya Musik Akhir Zaman tuh ada judulnya Ananta. Nah, itu cerpennya sirkuler. Dan sesuai dengan judulnya Ananta. Nah, yang juga kita perhatikan adalah diksi, teman-teman. Jadi, diksi itu kita memilih kata yang tepat, yang selaras, yang bisa mengungkapkan gagasan kita. Jadi supaya maksud kita tuh sampai gitu loh, sampai kepada pembaca. Nah, itu kita akan memilih diksi-diksi tertentu yang memberikan efek tertentu. Jadi, pilihannya tergantung efek seperti apa yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman pengen ceritanya romantis, melankolis, mungkin teman-teman akan memilih diksi-diksi yang puitis seperti itu. Tapi kalau misalnya temanya tuh kayak thriller, horor, mungkin teman-teman akan memilih diksi-diksi yang menunjang apa ya, efek yang teman-teman inginkan. Nah, untuk itu kita butuh apa ya, sangu koleksi diksi gitu. Kalau saya pribadi itu punya bank diksi ya, bank diksi itu di apa namanya, di ponsel saya itu ada namanya, bank diksi, dan bank diksi itu kalau saya menemukan diksi yang unik dari baca gitu, baca cerita kemudian menemukan diksi yang unik nih gitu, itu akan saya masukkan dalam bank diksi. Kemudian, bisa juga kalau teman-teman mencari di kamus ya, misalnya suka buka-buka kamus, bolehlah nanti menemukan diksi yang unik, diambil dari situ. Dengan, dan ini, terkait diksi ini, teman-teman harus memperhatikan bahwa bahasa tulis yang kita tulis dalam cerita pendek itu berbeda dengan bahasa lisan. Jadi kan, mungkin, kayak gimana ya contohnya, misalnya, kalau kita bahasa lisan kan, dia lagi, si siapa ya, si siapa tadi contohnya, Asa lagi Asa lagi duduk bengong di kursi, Asa lagi duduk bengong di kursi. Itu bahasa lisan ya, lagi, terus, bengong kayak gitu. Kita bisa menuliskannya, Asa sedang duduk di kursi, pandangannya kosong, ia menatap ke arah, udara hampa yang mengembuskan angin muson timur, misalnya begitu ya. Teman-teman bebas gitu ya. Nah, ini, gunakan bahasa-bahasa tulis, bahasa-bahasa yang baku. Dan ini, diksi yang kita gunakan, nggak harus, berbunga-bunga ya. Kalau berbunga-bunga tapi ditaruh di tempat yang pas juga efeknya nggak akan, yang seperti yang kita inginkan. Jadi, sesuai kebutuhan aja, nggak harus, banyak metaforanya. Cerpen ada yang memang butuhkan banyak metafora, ada yang enggak. Ini tergantung kebutuhan. Jadi nggak harus di semua tempat kita gebyah-uyah semuanya pakai metafora dan kata-kata puitis yang cantik. Dialog. Nah, dialog ini, kita memilih dialog itu, hanya yang penting aja. Jadi kalau nggak penting, nggak usah ditulis di dalam, cerita kita. Jadi satu-satunya alasan mengapa dialog itu ditulis adalah karena penting. Kalau nggak penting, nggak usah ditulis. Jadi misalnya apa sih yang nggak penting? Misalnya ini ya poin yang kuning ini, yang basa-basi, percakapan basa-basi. Nah ini sering masih sering teman yang ngirim ke media itu, yang saya baca itu masih menggunakan percakapan basa-basi ini. Ada yang pakai Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apa kabar, baik. Nih sampai sampai dinosaurus bangkit lagi nggak selesai-selesai percakapan basa-basinya kayak gitu. Nah, terus, kita juga memperhatikan, penulisan yang benar. Nah, ini biasanya kalau udah kelihatan penulisannya tidak sesuai, kaidah, biasanya langsung di-skip ya, soalnya mengganggu. Misalnya ada yang menaruh tanda, tanda baca itu setelah tanda petik misalnya, atau, apa namanya, atau tanda petiknya, tidak pas pakai tanda petik satu misalnya. Jadi,
Mengapa Tuhan menciptakan kucing hitam, Aaron, tanda tanya. Nah, ini, tanda baca baru tanda petik. Ini kayaknya sederhana ya, tapi banyak yang masih salah yang dikirimkan ke media itu. Maksudnya media yang saya gawangi ya, itu saya masih sering menemukan penulisan dialog yang masih salah. Kemudian, yang sudah ditulis di narasi, jangan ditulis di dialog lagi. Nah, ini kadang udah ditulis di narasi, terus dialog lagi, tambah panjang gitu kan. Seperti ini ya, Lori merasa menyesal telah menyakiti hati Hino. Nanti di dialog ditulis lagi, aku benar-benar menyesal Hino. Nah, ini kan apa ya? Mubazir gitu loh. Pilih aja salah satu di mana. Kemudian eh, setelah dialog itu, kita bisa menambahkan label dialog, misalnya ujar, kata, ucap, sembari kemudian lanjutkan dengan bahasa tubuhnya, gesturnya. Misalnya ini ya, ujar Aaron dengan sedih sembari mengeratkan mantel yang melindunginya dari angin malam beku gitu. Kemudian yang ini yang mungkin yang terpenting adalah dialog kita merefleksikan siapa yang berbicara. Ini kita harus memperhatikan sosiolek. Ini benar-benar saya tekankan soalnya saya masih sering menemukan dialog-dialog yang semacam monolog. Sebenarnya ini saya juga pernah melakukan kesalahan ini, makanya saya ingat gitu loh. Karena dulu saya juga pernah dapat kritik seperti ini. Dialognya seperti monolog, seperti diucapkan oleh satu orang. Nah, makanya ketika saya berlatih terus, ini hal yang saya ingatkan kepada diri sendiri bahwa dialog ini benar-benar harus merefleksikan sosiolek dari karakter itu. Contohnya nih ya, Doraemon, kayaknya pada nonton Doraemon semua lah ya. Ada yang nggak nonton? Nah, ini kan Nobita sama Dekusuki kan cara bicaranya beda ya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba Nobita pakai cara bicaranya Dekusuki kan jadi aneh ya. Nah, ini yang sering dilakukan oleh secara tidak sadar oleh penulis. Jadi walaupun ini tokohnya Dekisuki dan Nobita, dua-duanya pakai tata bahasanya Dekisuki gitu. Jadi ini kita bisa lihat contohnya. Saya tidak ingin masuk rumah itu, Nobita. Lihat saja pilarnya tidak presisi ya. Tidak presisi. Nggak mungkin Nobita bilang kata-kata pakai kata-kata diksi presisi itu kan, gitu loh. Jadi hal yang tampaknya sepele tapi sering keblusuk itu di sini. Terus apa ini? Latar. Nah, kita udah memperhatikan dialog, sekarang kita memperhatikan latar. Nah, latar ini bisa latar ruang, waktu, dan suasana. Ini bisa kita tersurat ya, tersurat misalnya dia sedang berada di pantai misalnya gitu. Tapi bisa juga tersirat misalnya bilang debur suara ombak, angin beraroma tiram. Itu angin beraroma tiram dan debur suara ombak, orang pasti tahu kalau itu bukan di pasar gitu kan. Itu bukan di gunung gitu. Nah, itu di di mana ya? Itu di pantai. Idealnya idealnya semua itu ada dalam satu cerita, tapi tidak harus dalam satu paragraf. Nah, ini kadang kesalahannya adalah ini saya nggak cuma pernah, tapi sering menemukan di awal itu menjelaskan suasana semua tentang latarnya, waktunya, suasana, nggak ada keterusikan di situ. Jadi misalnya langit senja, tampak muram, burung sedang terbang, suara ombak panjang ini isinya cuma suasana aja. Itu akan skip. Saya sebagai pembaca akan skip. Dan jadi keterusikan harus ada di awal, yang tadi ya. Kemudian latar ini bisa ditulis dalam bentuk narasi, bisa juga dalam dialog. Ini ya teman-teman ya. Nah ini contoh dari latar nih ya. Latar ini ruang. Ruang ini bisa teman-teman deskripsikan. Ini saya contohnya apa ini? Ini tentang sepasang lansia gitu ya, yang berusia 83 dan 85 yang mereka mengangankan sebidang tanah
tanah mungil di atas bukit yang dinaungi pohon-pohon ketapang sebagai tempat peristirahatan terakhir. Berarti ini liang ya, liang lahat nanti mereka untuk dikubur seliang bersedekap bersama gitu. Romantis banget ya, satu liang gitu. Kemudian saat ini mereka tinggal di sebuah panti yang tersusun dari pavilion-pavilion mungil serupa pagupon-pagupon merpati yang diteduhi pohon beringin raksasa. Langsung terbayang ya ruangnya itu bahwa mereka tinggal di mana? Di rumah jompo. Em, Rumah jompo yang teduh, yang apa petak-petakannya tuh mungil-mungil dan indah putih gitu seperti pagupon merpati. Nah, kita bisa menjelaskan ruang dengan deskripsi seperti itu. Kemudian waktu. Nah, waktu ini bisa kita tidak secara deskriptif ya. Ada juga yang secara deskriptif, misalnya saya juga pernah bilang misalnya pukul 5.37 seperti itu, atau sore pukul 5.45 seperti itu. Tapi bisa juga kita pakai tersirat, misalnya ini saya ambil dari buku Ingatan Ikan-Ikan. Sepasukan burung layang-layang yang merindukan sarang lewat di depan jendela kamar. Kalau burung layang-layang merindukan sarang berarti pulang ya. Nah, kalau pulang biasanya sore ya. Langit merah mulai bersemu ungu. B melihat penghuni bangunan tinggi di seberang mulai menyalakan lampu. Berarti kan udah mau gelap ya, makanya menyalakan lampu. B bangkit dari ceruk sofanya yang empuk dan mulai menutup kelambu-kelambu. Jadi kita bisa waktu itu dalam secara tersirat. Nah, suasana seperti itu. Nah, suasana ini akan mempengaruhi mood dari cerita itu. Maksudnya cerita itu apakah melankoli ataukah thriller yang penuh ketegangan. Di situ kita gambarkan. Misalnya saya ambil dari cerpen Kak Yeti AKA. Di sini ada kau mirip bau apa ini ketutupan. Kau mirip bau rumput yang dipotong itu. Bau yang membuatku mendadak sedih. Tidak, bau rumput itu tidak mengirimkan sesuatu yang ngilu. Namun, aku tetap ingin menangis karena aku teringat akan baumu. Kan, aduh, so sweet, romantis gitu kan. Dan itu bisa menimbulkan suasana yang melankoli. Jadi latar suasana perlu ditulis. Kemudian gaya bahasa. Nih gaya bahasa ini kalau bisa, misalnya kita menulis tentang rumah masa kecil, tetap kita menulislah dengan bergaya. Itu pesan Om A.S. Laksana dulu waktu saya ikut kelasnya. Di sini gaya bahasa ini kita bisa menggunakan variasi agar tidak monoton. Bisa dari irama. Jadi kan saya contohkan yang Sima tadi ya, ada iramanya. Karena menggunakan kalimat kumulatif itu ada iramanya, bagaimana strukturnya tuh paralel antar klausa satu dengan klausa lain atau dari frasa satu dengan frasa yang lain. Kemudian kita lihat iramanya, strukturnya, diksi, dan gaya bahasa yang digunakan. Nah, gaya bahasa ini bisa dari strukturnya, struktur kalimatnya, seperti tadi kalimat kumulatif, kalimat periodik, atau bisa kombinasi antara kalimat tunggal dengan kalimat majemuk, seperti itu. Atau bisa misalnya mau bereksperimen. Saya dulu pernah bereksperimen menggunakan kalimat menggunakan hitungan Fibonacci ya. Hitungan Fibonacci. Jadi dari satu kata, dua kata, tiga kata, jumlah katanya mengikuti bilangan Fibonacci. Kalau mau bereksperimen seperti itu boleh. Kemudian gaya bahasanya yang kita gunakan imajinatif. Jadi usahakan bahwa cerita kita itu menimbulkan citraan visual apa yang bisa dibayangkan. Jadi seolah-olah ketika pembaca itu membaca karya kita, mereka tuh seakan kayak menonton film utuh gitu loh. Jadi usahakan ada citraan-citraan yang bisa terbayang di benak pembaca. Kemudian bisa teman-teman gunakan humor dan ketegangan-ketegangan di situ. Dan nah ini gunakan gaya yang tidak banyak digunakan oleh penulis lain. Jadi supaya segar gitu. Jadi ya boleh misalnya untuk awal meniru gaya penulis lain, tapi coba perbanyak itu, coba berbagai banyak gaya, nanti teman-teman akan menemukan gaya teman-teman sendiri. Nah ini contohnya saya ambil dari karya Ocean Vuong. Ini saya suka banget kalimat-kalimatnya. Ini salah satu novel yang saya baca berulang-ulang karena
saking renyahnya kata-katanya ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gaya bahasanya. Jadi sebetulnya dia bisa aja cerita bahwa temannya itu matanya merah karena mabok gitu. Tapi dia bisa mengungkapkan itu merah seperti daging giling mentah. Biasanya kan orang merah dadu atau merah merah darah atau merah-merah yang udah istilahnya nggak seger lagi lah, udah mulai busuk lah ya gitu, udah karena sering dipakai gitu loh, sudah nggak segar lagi. Nah, ini dia bisa menggunakan um, apa ini gaya bahasa simile ada seperti daging giling mentah yang jarang digunakan oleh penulis lain. Kemudian di sini kita lihat ada apa ya irama, ada rima. Dia menganggap nenekku yang edan, cuma sedang bergumam-gumam tak keruan. Nah, ini ada rima di situ edan dan keruan. Kemudian kita lihat juga citraan-citraan ini. Gelas-gelas berdenting ketika mayat-mayat itu berhamburan keluar dari mulut lan bertumpukan di sekitar kita. Sebenarnya bukan benar-benar mayat kan yang keluar dari mulut si nenek ini, tapi si nenek ini menceritakan tentang kekejaman yang terjadi ketika Perang Vietnam. Tapi ini menimbulkan citraan yang visual di benak kita tentang gelas yang berdenting dan mayat-mayat yang berhamburan dan bertumpukan di sekitar si tokoh ini. Nah, ini. Nah, sekarang kita udah sampai di akhir cerita. Kita tadi kan teman-teman udah belajar premis nih, premis. Kemudian kita akhirnya sampai di akhir cerita. Nah, ini di akhir cerita nasib tokoh ditentukan. Bisa dua, apakah ia mencapai tujuannya atau dia gagal mencapai tujuannya. Seandainya pun dia mencapai tujuannya, pasti ada harga yang dia bayar untuk mencapai itu kan. Nah, apa harga yang harus ia bayar itu? Apakah ia melakukan pengorbanan, ya kan? Apakah ya, apakah apa ya konsekuensi yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya gitu. Ataukah ia gagal mencapai tujuannya? Nggak masalah juga tokoh kita gagal mencapai tujuannya. Misalnya tadi Asa, akhirnya dia tidak menemukan orang tuanya misalnya, tidak menemukan rumah masa kecilnya. Karena ternyata si Asa itu hanya berhalusinasi. Sebetulnya ayah dan ibunya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Dan dia karena apa ya, mempunyai demensia selektif ya, uh, amnesia selektif, dia merasa rumah itunya masih ada, ayah ibunya masih ada, padahal ya sudah nggak ada. Nah, itu dia gagal mencapai tujuannya. Tapi apakah kegagalan itu punya arti? Nah, situ kita kan manusia itu suka mencari makna ya. Sebetulnya kita hidup ini mencari-cari makna yang sebetulnya nggak ada maknanya aja. Cuma kita manusia mencari maknanya. Nah, itu kita bikin cerita, meskipun gagal, kita bisa menarik apa arti kegagalan itu baginya, perenungan apa di situ. Nah, itu yang membedakan cerita kita dengan cerita-cerita yang lain. Nah, terus misalnya teman-teman mau mengakhiri dengan twist ending nih, boleh aja dipelintir belakangnya, bikin tidak sesuai ekspektasi pembaca, bikin pembaca itu menebak keliru gitu. Jadi uh, teman-teman bisa menyesatkan pembaca. Tadi misalnya Asa tadi ya, Asa yang sampai sana rumahnya kok nggak ada. Teman-teman bisa menyesatkan bilang sebetulnya jangan-jangan itu ada penggusuran dia nggak tahu, jangan-jangan ini konspirasi dari tetangga-tetangganya untuk menguasai tanahnya orang tuanya Asa seperti itu. Teman-teman bisa menyesatkan tapi kemudian berikan twist bahwa itu ternyata ya Asa yang berhalusinasi misalnya seperti itu. Itu twist ending. Um, Syaratnya teman-teman bisa mengejutkan, tapi jangan sampai pembaca itu merasa tertipu. Jadi harus tetap ada masuk akal. Jadi misalnya masuk akalnya itu teman-teman tahu bagaimana sih patofisiologinya orang-orang yang mengalami demensia atau mengalami amnesia selektif atau yang berhalusinasi. Kemudian twist ending ini harus mengejutkan. Caranya adalah biasanya giring pembaca ke arah giring perlahan-lahan pembaca ke arah misalnya ke selatan, walaupun sebenarnya nanti itu ujungnya di utara gitu. Nah, di sini. Jadi ketika pembaca itu biasanya membaca sambil menebak-nebak kan jangan gini, tapi ternyata di akhir loh kok gak gitu gitu. Nah, itu mengejutkan mereka. Kemudian, nah ini tinggalkan remah. Remah-remah ini jadi berikan petunjuk gitu loh. Mungkin di misalnya cerita Asa itu berikan petunjuk bahwa misalnya di awal tuh dia lupa di mana taruh kunci, di mana dia uh,
lupa tanggal seperti itu. Itu detail kecil yang tapi disamarkan. Jadi remah itu ada, cuma mungkin kadang tidak disadari pembaca. Nah, biasanya nanti pembaca akan ketika sampai di twist ending, dia kan, loh kok gini, dia kan membaca ulang dari, oh ternyata ada remahnya di sini, seperti itu. Jadi, biarkan pembaca memungutnya. Dan kalau ada pembaca yang cerdik dan bisa menemukan remah-remah itu, biasanya dia akan puas banget dan bahkan akan sharing di sosial medianya bahwa dia menemukan remah-remah itu. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya dari mencari ide sampai penutup atau bikin twist. Nah, sekarang tugasnya teman-teman adalah menulis gitu. Nah, ini menulis ini saya punya tips bahwa saya kalau menulis untuk cerpen harus sekali duduk. Maksudnya itu dari awal sampai akhir harus sampai kata tamat. Kenapa? Kalau bisa pengalaman, soalnya kalau misalnya saya menulis 3 paragraf, 4 paragraf terus saya hentikan, mau diterusin besok, biasanya udah blocking, sudah hilang moodnya, udah ini cerita apaan sih, jelek, buang. Jadi tapi kalau teman-teman menulis dari awal sampai akhir, sampai kata tamat, runut, biarpun itu buruk ya, maksudnya strukturnya masih kacau, tidak indah kata-katanya, tapi itu emosionalnya itu sudah utuh. Saya percaya bahwa menulis itu salah satu bentuk dari katarsis. Teman-teman tuh menguras area ketidaksadaran teman-teman. Area ketidaksadaran itu adalah seperti dasar gunung es yang sangat luas dan itu adalah apa ya, semacam bunker yang dengan persediaan yang sangat melimpah. Nah, ketika kita menghentikan di tengah, itu akan menghentikan proses katarsis itu. Dan terus selama proses menulis itu jangan sambil menyunting. Biasanya kalau sambil menyunting misalnya kita nulis sampai paragraf 3 terus lihat paragraf 1, ada typo nih, kita ke atas sih membetulin typo. Nanti biasanya sampai balik lagi ke paragraf 3 udah hilang moodnya seperti itu. Jadi jangan sampai arus kesadarannya itu terpotong. Jadi awal sampai akhir gunakan arus kesadaran itu sampai selesai. Seperti yang saya kemarin sampaikan ke teman-teman teman saya bahwa tulisan yang buruk tapi selesai itu lebih baik daripada tulisan yang indah. Indah itu maksudnya berbunga-bunga gitu di atas tapi nggak selesai, tapi mandek karena terlalu banyak diperbaiki, terus perbaiki lagi kalimatnya biasanya akan mandek. Nah itu, jadi soalnya yang buruk itu masih bisa diperbaiki, tapi tulisan yang nggak selesai biasanya susah diperbaiki. Itu teman-teman. Makasih Kak Dian. Itu aja. Wah, keren banget. Baik, terima kasih Kak Sasti untuk materinya hari ini. Keren banget ya, saya dari tadi tuh ternganga-nganga. Ini Diksinya ya, luar biasa dan penjelasannya detail banget. Apalagi tadi ya mengenai eh, latar yang ternyata bisa dijelaskan dengan berbagai macam cara gitu. Terus sampai harus diperhatikan sosioleknya. Tadi juga, wah komplit banget sih hari ini. Masih gitu komplit gini masih ada yang raise hand mau tanya gitu ya. Karena memang semakin tergali itu jadi bikin orang semakin penasaran gitu loh Kak Sasti. Gimana caranya bisa bikin diksi yang cantik, mengena, keren gitu. Dijadikan karya yang sangat indah. Oke, kita ke Kak Neto Kosboyo silakan yang sudah mau bertanya ke Kak Sasti. aduh, Oke, baik. Terima kasih Mbak Dian Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali bisa berjumpa dengan Mbak Sasti Gotama halo di dan virtual meeting ini. Halo. Sangat tercerahkan ya, karena semenjak menjadi penikmat karya-karya Mbak Sasti Gotama, saya sempat terpikir, aduh kapan nih bisa ikut kelasnya Mbak Sasti. Dan alhamdulillah ini malam ini terwujud berkat SIP Publishing. Terima kasih SIP Publishing sudah apa ya mengimplementasikan impian saya, salah satunya yaitu ikut kelas Mbak Sasti Gotama. Ke Mbak Sasti Gotama memang luar biasa sekali penyampaiannya tadi. Saya menjadi lebih banyak tahu, oh ternyata apa yang saya tulis selama ini masih uh, istilahnya apa ya, masih sangat remeh-temeh seperti itu ya. Mungkin masih sangat banyak kurangnya dibanding tadi yang disampaikan oleh Mbak Sasti Gotama. Oh, seperti itu cerpen yang bagus, begitu begini cara memulai memberikan
ide dan lain sebagainya. Jadi luar biasa sekali pertemuan malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sasti Gotama atas ilmu dan juga pengetahuan yang diberikan. Sedikit pertanyaan, menurut Mbak Sasti, pertanyaan pertama gini, antara ide dan gaya kepenulisan. Menurut Mbak Sasti, ini mana yang lebih penting bagi seorang kurator seperti Mbak Sasti Gotama ataupun bagi para juri sehingga menilai, oh cerpen ini bagus. Kalau tadi kan bisa dilihat katanya dari 1, 2, 3 paragraf di awal harus memikat. Nah, menurut Mbak Sasti sendiri seperti apa biar memikat ini, yang lebih pentingnya di idenya dulu dimunculkan atau di gaya bahasa atau diksinya. Yang kedua, pertanyaan saya, seberapa pentingkah dialog dalam sebuah cerita pendek? Karena kadang-kala oh kayaknya dialog yang sudah dibuat ini bagus juga kalau dinarasikan. Boleh tidak di sebuah cerpen itu tanpa dialog sama sekali? Mungkin itu sementara pertanyaannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Dang Neto dari Bengkulu. Bengkulu kan ya? Jadi antara ide dan gaya bahasa itu tergantung ya gini. Ide yang sama tapi dengan gaya bahasa yang berbeda bisa menimbulkan efek yang berbeda. Jadi misalnya kita bisa aja ya punya ide yang sama, tapi ketika kita menceritakan itu dengan gaya yang berbeda, itu akan menjadi sesuatu yang sungguh berbeda gitu. Jadi kalau saya pikir sih nggak mana yang lebih penting, tapi bagaimana mengawinkan antara ide dan gaya bahasa itu, gitu. Jadi kalau misalnya mana yang paling penting ya dua-duanya penting, kalau bisa dikawinkan aja. Nah itu. Kemudian dialog ini yang seperti yang ditulis kan hanya yang penting aja yang ditulis. Tapi apakah itu sebaiknya dalam bentuk narasi atau dialog itu tergantung efek seperti apa yang Dang Neto inginkan gitu. Ada cerpen yang terdiri atas dialog aja, dialog terus sampai akhir. Bahkan ada yang bentuk chat SMS. Kemarin saya baca judulnya SMS karya Jenar. Itu cuma teks SMS, tidak ada narasi, tidak ada label dialog, betul-betul cuma teks teks dari SMS. Zaman itu masih SMS ya, belum ada WA. Nah, ini atau bisa juga narasi aja tanpa dialog. Itu saya pernah baca di cerpennya Mas Dar Zainal. Itu isinya cuma narasi tanpa dialog sama sekali. Nah, itu bebas, tergantung tadi efek seperti apa. Saya pribadi kalau narasi itu, kalau narasi itu lebih bebas menggunakan metafor, lebih bebas memperindah kalimat gitu. Karena kalau dalam dialog kita pakai metafor yang berbuih-buih itu rasanya aneh, karena dialog itu kan jadi nggak natural gitu loh kalau kita mau pakai yang berindah-indah, kecuali kalau tokoh kita itu penyair ya, penyair yang bahkan dalam perbincangannya pun sangat puitis. Tapi memang ada sih penyair yang seperti itu, saya tahu orangnya. Nah terus jadi tergantung dari apa namanya efek yang Dang Neto inginkan itu sih. Jadi saya pernah kalau saya pribadi di awal-awal itu saya malah sebisa mungkin dialog itu saya minimkan. Kenapa? Supaya saya bisa mengeksplor gaya bahasa. Karena dengan narasi kita bisa lebih bebas menggunakan gaya bahasa itu. Tapi kalau dialog itu kan benar-benar harus yang tampak wajar gitu ya. Dan itu tampak wajar tapi menggunakan bahasa baku itu awal-awal belum lulus bagi saya agak susah. Nah, itu sih dulu saya menyiasatinya dengan memperbanyak narasi, tapi semakin ke sini saya pikir dua-duanya penting dan semuanya tergantung dari efek yang mau diinginkan, itu. Gitu. Ya, terjawab ya. Iya, terima kasih banyak Mbak Sasti. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Asin untuk jawabannya. Ini karena banyak banget ya, saya langsung aja ke penanya berikutnya ya. Kak Ilham Karbela, silakan. Oke. Halo, Ya, halo. Pak, apakah Ilham. suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik.
terima kasih atas waktunya. Saya sebenarnya sering mengikuti sering melihat postingan-postingan untuk ikut belajar menulis cerpen gitu ya di Instagram atau enggak di Facebook. Dan sebenarnya saya hampir aktif juga dengan kelas menulis yang diadakan oleh SIP ini, tapi ketika melihat foto Mbak Sasti saya langsung ikut biasanya, langsung termotivasi untuk ikut. Baik, eh, saya sebenarnya punya banyak pertanyaan, sebenarnya sudah saya catat banyak sekali, tapi mungkin dua pertanyaan yang mungkin agak penting bagi saya adalah yang pertama, kira-kira apakah kita ketika kita ingin menulis cerpen itu, apakah perlu kita menentukan target pembaca kita seperti apa? Kita ingin membuat cerpen yang menceritakan tentang A atau B gitu. Apakah perlu nggak kita menentukan dulu target pembaca kita itu seperti apa? Biar nanti bisa kita sesuaikan dengan gaya bahasa atau diksi yang bisa kita sampaikan di dalam cerpen tersebut. Nah, yang kedua adalah mengenai ending dari sebuah cerita ya. Banyak mungkinnya tekniknya kayak seperti plot twist atau dan sebagainya. Tapi kira-kira kalau misalnya ada cerpen yang endingnya itu sama sekali tidak punya kaitan dengan cerita dari awal sampai akhir, apakah cerpen seperti ini masih bisa diterima sebenarnya? Soalnya ada salah satu cerpen yang saya baca yang terbit di penerbit di Pavesa gitu ya. Saya coba baca cerpennya dari awal sampai sebenarnya sudah bagus sekali, tapi endingnya benar-benar tidak, menurut saya tidak relevan sekali dengan cerita dari awal, sehingga kita juga pembaca juga menimbulkan pertanyaan, ini maksudnya apa begitu. Begitu aja mungkin pertanyaan saya. Kalau boleh satu sih bisa nggak ya? Kenapa Kak? Kalau satu lagi bisa nggak ya? Satu Nggak pertanyaan apa-apa, lagi bisa nggak ya? silakan. Nggak apa-apa ya Mbak, maaf. Ya. Nah, terkait dengan dialog, sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan sama Kak Sasti ya tentang dialog. Sudah dicontohkan juga dengan contoh cerita Doraemon tadi. Cuman begini, dalam tokoh itu kan mereka punya karakter yang berbeda-beda begitu kan ya. Dan ketika kita membaca di dialog, kadang juga kita yang ingin menulis dialog juga kadang agak kesulitan gitu, karena masih terpengaruh dengan dialog, dengan gaya bahasa kita sendiri sebagai penulis. Nah, kira-kira bagaimana caranya kita bisa memberikan karakter yang berbeda pada setiap tokoh yang kita buat, gitu ya, dengan dialog gitu. Jadi misalnya kita punya 3 tokoh, tapi dengan cara berdialog yang berbeda-beda, begitu. Mungkin ada tipsnya mungkin dari Lukas. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Kak Ilham. Silakan Kak Sasti. Langsung Kak Ayu ya. Ya. Jadi tentang target pembaca, iya. Saya juga saya dan menulis memperhatikan target pembaca. Misalnya cerpen, misalnya 2 buku saya ya, Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu dan Ingatan Ikan-Ikan itu mempunyai gaya bahasa yang berbeda. Jadi Ingatan Ikan-Ikan itu lebih lebih cair, lebih mudah dicerna karena memang target pasarnya lebih luas. Jadi tidak hanya pecinta sastra, sedangkan pada buku Akhir Sang Gajah itu memang targetnya memang pecinta sastra. Jadi mungkin kalimat-kalimatnya, gaya bahasanya lebih sastrawi dan mungkin ide juga tema-temanya juga berbeda selain gaya bahasanya berbeda, itu Kak Ilham. Jadi tapi kalau misalnya Kak Ilham mengirim ke media yang memang itu sastra, ya tentu Kak Ilham akan menggunakan gaya bahasa sastra, begitu kan? Tuh. Kemudian ending ya. Nah, itu tadi yang saya sebutkan bahwa ending yang kalau orang Jawa bilangnya mak bedunduk ya. Mak bedunduk itu apa ya? Tiba-tiba sekonyong-konyong, tiba-tiba langsung dibelokkan. Nah, itu tuh kan pembaca merasa tertipu ya, membuat pertanyaan kenapa seperti ini. Nah, itu saya pikir itu bukan twist ending yang berhasil. Jadi twist ending yang berhasil itu kita memang berusaha
membelokkan, kita berusaha mengecoh pembaca, tapi selain kita mengecoh, kita juga memberikan jejak, kita memberikan remah-remah roti itu. Nah, kalau sampai tadi itu Kak Ilham merasa kok gini sih, berarti kan tidak ada remah roti yang disebar ya. Nah, itu saya pikir uh, akan lebih baik. Idealnya penulis memberikan remah itu. Jadi remah itu ketika berhasil dipungut oleh pembaca yang awas, dia akan merasa bangga bahwa dia menemukan jejak itu. Wah, ini sesuai dengan perkiraanku misalnya. Tapi pembaca yang tidak awas ketika merasa tertipu di akhir, ketika menemui plot di akhir, ketika kita memberikan remah, dia juga tidak merasa tertipu karena ketika dia membaca ulang, dia menemukan remah-remah itu. Jadi saya pikir akan lebih baik kalau kita tetap memberikan remah. Jadi kita memberikan petunjuk, atau misalnya kalau ceritanya menurut Chekhov itu, ya Kak Ilham, Anton Chekhov kan pistol yang ditunjukkan di awal harus meletus di akhir, seperti itu kan. Jadi remah-remah petunjuk itu tetap harus ada, walaupun untuk menciptakan twist kita harus menyamarkan itu. Kemudian dialog ya, dialog ini yang berbeda. Nah ini mungkin Kak Ilham misalnya ada 2 cerpen saya yang menggunakan dialek Timur. Yang satu di Kalam, yang satu di Kompas. Judulnya Sesudu Senyum-Senyum yang di Kompas, yang di Kalam sinetron Mama Berta. Itu saya menyiasatinya dengan mengenal karakter. Jadi mengenal karakter itu saya melakukan wawancara tokoh. Jadi tokoh saya itu saya tanya dia dengan wawancara imajiner tentunya ya. Agak mirip-mirip orang psikosis lah ya. Nah itu saya tanya berapa usianya, bagaimana pendidikannya, sosiolognya seperti apa, kemudian dia punya kebiasaan seperti apa, kemudian sifatnya seperti apa. Orang yang pemalu dan orang yang ekstrovert tentu akan mempunyai cara berbicara yang berbeda kan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan dialog sesuai sosiolognya, misalnya saya menggunakan dialog orang Timor, orang Flores waktu itu, apa sih dari mana itu Larantuka, itu saya berkonsultasi memang sama orang Larantuka. Saya menghubungi teman yang tinggal di Larantuka dan saya tanya, dialognya seperti ini sudah betul apa tidak. Nah itu saya menyiasatinya sebelum saya tanya ke teman, saya cari di YouTube, cari video-video tentang daerah Larantuka yang di situ ada wawancara atau ada perbincangan di antara tokoh-tokoh di situ. Nah di situ saya belajar dari situ ya, dari media-media itu, atau juga bertanya langsung kepada orang yang tinggal di sana. Itu sih Kak. Jadi melalui wawancara tokoh dan bertanya kepada orang yang mempunyai sosiolog yang serupa, dan juga dengan lebih aware itu apa ya? Lebih peka terhadap sekitar kita gitu. Kita mengamati sosiolog orang-orang. Jadi kita ketika di daerah-daerah tertentu atau kita berbincang dengan orang yang berbeda sosiolog, kita bisa lebih peka bagaimana mereka berbincang, bagaimana gesturnya, bagaimana mereka memilih kalimat dan kata. Itu Kak Ilham. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Sasti. Jadi memang harus tetap riset ya. Iya, betul. Biasanya risetnya lebih banyak daripada cerpennya sendiri. Risetnya udah berlembar-lembar hasilnya, tapi Iya, benar. yang berapa halaman. Oke, kita lanjut ke Kak Metan yang dari tadi nanyain kapan nih tanya jawabnya, kayak sudah menyimpan tanya. Silakan. Oh, adik ya. Iya, baik, saya akan bertanya. Saya kedengaran? Kedengaran Kak Peta? Oke. Ya, dari tadi itu saya sambil membuat cerpen ya. Ini aku mau tanya nih pendapatnya Kak siapa Esti ya tentang cerpen aku. Dan di sini aku membuat cerpen itu dari kayak langsung ke orangnya, seperti ya, suatu hari ada anak yang sangat ajaib di desa Strawberry. Nah, itu kan alur maju. Terus di paragraf kedua itu saya buat jadi beberapa hari Yeta selalu mencoba
beberapa lomba yang menurut dia menarik dan aneh. Nah, aku sudah di paragraf 1 itu sudah aku perkenalkan objeknya, orangnya itu siapa, sama tahunnya, sama biodatanya itu apa aja. Terus tiba-tiba saya langsung ke lomba-lomba yang dia ikuti. Itu menurut Kak Esti itu apakah itu cerita saya itu terlalu ambigu atau terlalu aneh, atau apa yang harus aku perbaiki? Itu. Ini maaf Kak Meta, di aku agak jelas Kak. Dian Ayu dengar jelas nggak Kak? Kurang jelas. Tadi seperti menceritakan ini ya, cerpen buatannya Kak Meta ya. Mungkin earphone-nya bisa dilepas, coba pakai yang ini aja dari HP. Tadi yang pertama suatu hari gitu ya, tidak memperkenalkan tokoh, tetapi tiba-tiba Halo, gimana ya, gimana? nah lebih ini jelas. Oke. Aku bertanya lagi ya ini ya. Di sini dari tadi kan aku membuat cerpen sendiri ya, yang berjudul Rumahku Misterius. Nah, di sini aku mau tanya pendapat dari Kak Esti, apakah ini diperbaiki atau ditambah apa? Nah, ini aku membaca cerpen itu dari paragraf pertama itu langsung suatu hari ada anak yang sangat ajaib, bla bla bla. Itu menceritakan tentang rumahnya, dia berusia berapa, terus ada alur maju, alur mundur itu, tetapi Yeta di umur 5 tahun selalu melihat pintu itu, tetapi dia tidak berpikir untuk membuka pintu gudang tersebut. Nah, pada paragraf kedua itu saya bikin beberapa hari, Yeta selalu mencoba beberapa lomba yang menurut dia menarik. Jadi, paragraf pertama ke paragraf kedua itu menurut saya itu agak nggak nyambung ya. Tapi bagaimana cara menyambungkan paragraf ke-1 ke paragraf kedua? Soalnya di paragraf ke-1 itu menceritakan tentang dirinya, terus gudang yang sangat misterius. Terus yang paragraf kedua itu tiba-tiba itu saya kepikiran untuk memasukkan Yeta itu suka mencoba hal-hal baru dan semua itu berhasil, atau kayak Yeta itu sebagai anak yang ajaib dan sangat suka mencoba-coba hal-hal yang baru, walaupun itu hal-hal mistis atau hal-hal yang sangat ia cintai. Nah, itu saja sih. Oke, makasih Kak Meta. Jadi gini Kak, kalau misalnya kayak terpotong seperti itu, berarti kan tidak ada kohesi antara paragraf 1 dengan paragraf yang lain. Nah, itu supaya mengalir antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, masing-masing itu harus ada kohesinya. Jadi, supaya supaya mengalir gitu loh. Kalau terpotong-potong gitu nggak mengalir, itu akan tersendat membacanya. Bagi pembaca itu agak nggak nyaman. Nah, kemudian gimana cara membuat kohesi itu? Berarti ini sebetulnya aduh Kak, bateraiku mau habis, bentar. Aduh, bahaya nih. Bentar ya. Iya. Ini gimana baterainya habis? Nggak ketahuan. Aduh, gimana sih? Kak Meta kelas berapa? Aku baru kelas 1 SMA. Wah, kelas 1 SMA, keren banget. Tes belum ini. Oke. Jadi Kak Meta tadi, Kak Meta pastikan dulu premisnya. Tadi udah tahu ya premisnya ya. Misalnya ini si tokoh ini punya rumah ajaib ya. Di awal itu Kak Meta bisa menunjukkan langsung keajaibannya apa gitu. Tunjukkan, jangan disebutkan kalau Kak Meta ini adalah ajaib, itu kan telling ya. Tapi tunjukkan apa
apa hal ajaibnya. Misalnya rumah itu misalnya terbang 5 cm dari tanah misalnya ya gitu. Atau misalnya punya apa namanya, punya lorong rahasia atau seperti apa itu jabarkan aja di depan. Jadi eh, oh ya, kalau bisa hindari telling, gunakan pendeskripsian apa eh, penjabaran dari apa sih yang ajaibnya itu apa. Dan itu yang pilihlah yang bikin pembaca itu penasaran gitu. Kemudian upayakan kohesi tadi ya Kak antara paragraf satu dengan paragraf lain. Jadi misalnya ada paragraf A ini, yang paragraf ini ambil kayak sebagian yang terkait dengan bagian akhir dari kalimat akhirnya ini. Jadi supaya nanti, jadi gini, ini bagian paragraf awal nih, kalimat terakhirnya ini nanti terhubung sama kalimat pertama dari paragraf berikutnya. Jadi kayak ada jahitan antara paragraf itu loh. Jadi antara paragraf A dan B itu terhubung. Nanti yang B sama C juga terhubung karena kalimat terakhirnya terhubung dengan kalimat pertamanya. Jadi ada kohesi di situ. Ya, paham ya Kak ya? Nah itu, kemudian tadi kan langsung pakai biodata ya Kak ya. Kayak biodata ini si tokoh ini terus tingginya sekian. Nah itu tadi kayaknya udah dijabarkan bahwa deskripsi seperti itu dipencar aja, dipisah-pisah. Jadi misalnya kakak misalnya di paragraf pertama itu bilang tubuhnya menjulang seperti pohon jati misalnya. Nanti tentang kulit kulitnya putih itu di paragraf berikutnya atau di paragraf jadi dipencar-pencar misalnya deskripsi fisiknya atau deskripsi sifat-sifatnya. Jadi tidak berkumpul pada satu paragraf. Nah, yang kadang saya terima cerpen itu yaitu kadang di awal tuh kayak biodata. Aku Andi, usiaku 17 gitu. Terus aku bersekolah di sini. Nanti kan kayak biodata ya. Itu bagi pembaca nggak menarik. Jadi langsung ke hal-hal yang bikin pembaca itu penasaran di awal dengan dengan mendeskripsikan apa sih yang menarik, apa sih yang ajaib dari rumah itu. Itu Kak Meta. Bisa Oke, dipahami ya? terima Oke, kasih. sama-sama. Semangat ya, Kak Meta nulisnya, diteguk karyanya. Iya, iya, Jadi nanti itu maksudnya Kak Sasti ini ya Kak, dikurangi tellingnya, dibanyakin showingnya gitu ya. Iya, ini Supaya banyak show. lebih menarik dan bisa tadi apa yang eh, teringat gitu jadi apa citra ada Oh iya, citranya. pencitraan visual. Nah itu dia ada citra visualnya. Oke silakan sekarang Kak Wardedi Rossi silakan. Aduh, aduh. Ini pasti susah nih pertanyaannya, Kak. Mahasiswa sastra soalnya. Baik, Oh terdengar gak? Aduh, kedengaran nggak apa-apa mahasiswa sastra versus mahasiswa kedokteran kan loh. ini, aduh, udah stres Baik, duluan saya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak Zasti. Malam, Oci. Kemarin saya sempat baca-baca ya cerpennya Mbak Sasti itu, dan saya merasa ada kebaruan lah dari cerpennya Mbak Sasti daripada cerpen-cerpen sebelumnya, angkatan-angkatan lama. Namun, sebenarnya isu-isu yang diusung oleh Mbak Sasti itu kayak di cerpen yang ini, Mbak. Ntar saya lihat judulnya. Eh, yang Batavia itu loh, Mbak, yang di Kompas kemarin. Lucretia. Batavia yang tak sesuai rencana Lucretia itu kan settingnya sebenarnya udah lama ya, masih Batavia gitu. Nah, Mbak Sasti itu kan udah ngumpulin data tentunya. Nah, kemudian yang saya tanyakan ini lebih ke proses kreatif Mbak Sasti. Gimana caranya mengolah data-data itu masuk ke dalam fiksi gitu, atau menyiratkannya gitu, Mbak. Nah, terus yang kedua, tadi yang dibahas Mbak Sasti ini tentu bagian unsur-unsur pembangun ya, pembangun cerpen. Nah, yang saya tanyakan, Mbak Sasti itu tadi lebih menekankan pada, bukan menekankan ya, semuanya harus kalau bisa berjalin ke Hilang suaranya, Oci. Mute. Mute Ke mute.
Oci, suaranya ke-mute, kepencet. Oke, sudah kedengaran, Mbak. Udah. Ya, kalau misal Mbak Sasti tadi ngomongin tentang unsur-unsur pembangun ya, tentu saya juga harus bilang dari sudut pandang Mbak Sasti itu lebih ke penasaran gitu. Misal Mbak Sasti tadi menekankan cerpen itu lebih bagus showing gitu, menunjukkan gitulah. Untuk Mbak Sasti bisa lebih menunjukkan itu lebih baik penceritanya itu menggunakan sudut pandang orang pertama kah, atau kedua, atau ketiga gitu. Karena untuk menunjukkan showing itu tentu baik watak, baik dialek tadi atau psikologinya itu harus menentukan dulu nih sudut pandangnya gitu, Pak. Nah, kemudian dari itu kita bisa menentukan nih lebih kuat antar unsur plot tadi atau karakter atau penokohan gitu. Dari ceritanya Mbak Sasti saya pikir memang lebih kuat unsur penokohannya ya yang mempengaruhi plot gitu daripada plot yang mempengaruhi tokoh. Itu gimana Mbak Sasti mengolahnya gitu. Oke, terima kasih. Kan bener pertanyaannya susah, Kak. Bisa kibasin bendera putih aja nggak? Oke, aku coba jawab ya, Oci ya. Yang proses kreatif Lucretia ini, Batavia yang tak sesuai dengan rencana Lucretia, sebetulnya idenya itu ketika aku melihat makam. Jadi itu ada makam makam dari tahun 1800-an. Itu makam seorang aku lupa istilahnya, Markinja ya. Markinja itu yang orang Bengala, yang budak orang Portugis, yang dibawa orang Portugis dari Bengala ke Indonesia, yang kemudian kalau dia masuk ke agama Katolik, dia akan mendapatkan semacam strata yang lebih tinggi. Jadi stratanya itu dia ada Londo, kemudian orang Markinjay tadi itu, aku lupa istilahnya apa, coba ingetin aku, takutnya salah. Dan kemudian ada pribumi, jadi kayak ada hierarki di situ. Nah, jadi sebetulnya awalnya itu proses kreatifnya dari cerita yang ditulis di nisan itu. Jadi nisan dari zaman Belanda itu di anunya tuh di nisannya itu tertulis tentang nenek ini ya, si nenek ini. Nah, kemudian karena aku penasaran, kok ada ya, berarti masa itu ada orang Bengala yang berpakaian seperti orang Portugis, kemudian berbicara bahasa Portugis, padahal dia berasal dari Bengala daerah Asia Tengah gitu ya. Nah, terus dari ketertarikanku tentang golongan ini, kemudian aku baca-baca tentang kisah-kisah mereka tuh biasanya itu mendapatkan penghasilan dari apa gitu. Mereka ternyata bertani seperti itu. Jadi prosesnya seperti itu. Kemudian baru itu aku gabung dengan seperti biasa setiap tokoh aku akan menggunakan mekanisme pertahanan ego masing-masing ya sesuai teorinya Freud. Nah, di situ kemudian aku memilih kepribadian Narcissistic Personality Disorder (NPD). Jadi untuk Lucretia ini aku menggunakan sudut pandang dari orang dengan gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder. Nah, dari situ sebetulnya aku ingin menjelaskan tentang hierarki yang terjadi pada masa itu, bahwa bagaimana kaum pribumi itu menempati hierarki paling dasar dan bahkan orang-orang Londo itu merasa mereka tuh sebagai penyelamat para pribumi itu dari penyakit, dari kemiskinan dan segala macam. Padahal yang nggak seperti itu, cuma karena mereka punya sudut pandang seperti itu. Nah, itu sebetulnya gagasan awalnya itu. Tapi untuk itu aku butuh membungkusnya dengan suatu plot yang mungkin bisa familiar bagi pembaca gitu. Jadi aku pilih semacam kisah cinta, kisah perselingkuhan di situ. Tapi sebetulnya yang mau aku sampaikan tuh tentang hierarki yang terjadi pada masa itu. Itu ya proses kreatifnya ya. Jadi dari makam. Kemudian unsur-unsur pembangun cerpen ya. Ini pertanyaannya gimana ya? Aku nggak nangkep. Unsur-unsur pembangun cerpennya. Aku lebih menekankan pada penokohan atau gimana tadi?
Iya Bang, Pertanyaan jadi kedua. kalau pemikirannya Mbak Sasti itu lebih baik menentukan tokoh terlebih dahulu dan karakternya atau plot gitu. Karena keduanya bisa saling mempengaruhi antara plot atau si tokoh. Misalkan konfliknya itu muncul dari tokoh atau tokohnya muncul dari konflik gitu Bang. Aku pribadi biasanya aku mulai dari karakter. Kalau aku ya, maksudnya gini. Tapi tergantung, nggak semua cerpen seperti itu. Tapi misalnya kayak Lucretia itu kan tentu aku berawal dari gagasan dulu dan kemudian plot dan kemudian baru menentukan karakter. Tapi pada berbagai hal yang lain gitu, aku berdasar pada karakter. Misalnya untuk Corpus Uterus itu aku based on karakter. Jadi karakter yang menggerakkan plot. Jadi awalnya aku memikirkan karakternya itu dulu bahwa dia adalah orang yang mempunyai luka batin seperti ini, baru bagaimana jalannya ceritanya itu didorong dari karakter-karakter yang dipertemukan antara banyak karakter itu. Jadi karakter-karakter itu yang kujahit sepanjang itu akhirnya membentuk plot. Jadi tergantung kebutuhan sih. Jadi kebutuhan di mana bisa salah satu duluan, bisa plot duluan, bisa karakter base. Tapi kalau aku pribadi banyak yang berdasarkan karakter base gitu. Kemudian tadi tentang showing ya, memang nggak showing itu bukan dewa ya. Jadi bisa showing, bisa telling tergantung kebutuhan. Lagi-lagi tergantung kebutuhan. Jadi ketika misalnya kita butuh suspense ya, suspense atau misalnya kita butuh kita temanya thriller gitu. Kalau kita pakai showing ya rasanya mungkin apa namanya kurang bisa ada efek yang kita butuhkan. Jadi semua itu bergantung kembali lagi kepada efek atau efek dari cerita itu dan apakah itu POV 1, 2, 3 aku pikir nggak masalah, nggak semua POV 1 itu berupa telling. Bisa aja POV 1 tapi ketika dia menceritakan pengalamannya dia bisa juga menggunakan showing, bisa aja. Pada novelku yang lagi kugarap tentang itu, aku pakai POV 1 dan ada beberapa posisi yang bisa pakai telling, bisa pakai showing, tergantung kebutuhan. Jadi lagi-lagi semua itu bergantung kepada kebutuhan. Bahkan POV 3 pun kalau mau pakai telling juga bisa kan. Jadi nggak selalu kalau POV 1 pasti pakai telling dan POV 3 pakai showing. Jadi bisa cross masing-masing itu. Kalau menurutku begitu sih, Oci. Itu. Terus ada yang belum kejawab belum? Sudah. Udah. Ya, terima kasih. Keren banget. Kayak ujian skripsi rasanya Kak Dian. Ya, I feel you sih. Tapi memang jawaban Mbak Sasti itu berdasarkan pengalaman yang dilakukan gitu. Karena memang itu yang dikerjakan. Jadi enak aja jawabnya tadi. Keren. Oke, kita ke penanya berikutnya. Wah, kita boleh nambah 15 menit ya, Mbak Sasti ya? Boleh. Boleh ya? Sampai pagi juga boleh Kak. Ayo. Biasa nih. Tahu aja saya sampai pagi. Oke, kita ke Karedovan Jamil Pekanbaru. Ini mohon maaf saya akan extend 15 menit ya ke depan. Jadi saya akan closing di 9.45. Oke, terima kasih Mbak Dian. Salam kenal Mbak Sasti, saya Redovan Jamil dari Pekanbaru. Ini saya suka baca karya Kak Sasti, salah satu perempuan yang 3 tahun terakhir ini yang saya senangi gitu, selain dari KIIN juga untuk cerpen-cerpen yang dimuat di media besar di Indonesia ya. Ini Kak, saya sering terjebak gitu kan di plot atau alur. Itu saya sering menulis cerpen itu dengan alur campuran, mulai dari penutup, terus mundur dan penyelesaian gitu. Karena tadi kakak sering juga menampilkan beberapa karyanya Yeti Aka gitu kan. Saya juga pembacanya Yeti Aka seperti itu. Nah, saya sering melakukan kesalahan antara peristiwa satu ke peristiwa selanjutnya itu sering rumpang atau ada kekosongan gitu. Nah, ini bagaimana untuk menyikapinya, trik-triknya Kak gitu kan. Jadi saya ngobrol dengan teman-teman apa di saat beda karya itu
oh ini nggak masuk akal loncatan dan segala macamnya. Nah, itu sering yang saya rasakan. Nah, itu yang gimana caranya Kak? Dan kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kan Kakak menulis cerpen sekali duduk ya. Itu sangat berbanding terbalik dengan saya gitu kan. Saya jarang bisa menulis sekali duduk itu. Nah, kira-kira Kakak biasanya setelah menulis satu cerpen misalnya 2 jam gitu kan, kalau YTAK kan biasanya 2 jam itu sudah satu cerpen gitu kan, dan melakukan pengendapan. Dan Kakak apakah melakukan pengendapan dulu atau langsung penyuntingan dan akhirnya langsung dikirim ke media kah atau bagaimana gitu. Nah, itu untuk berbagi pengalaman bagaimana trik Kakak gitu. Kemudian eh ini Kak untuk cara penulisan premis Kak. Kita kan penulis pemula ini sering sering apa ya? Baru nulis 3 paragraf, 4 paragraf nggak tahu mau diapain lagi gitu kan. Mau dikemana ini cerita gitu. Jadi bagaimana untuk trik menulis premisnya dan akhirnya tahu karakternya, terus tokohnya, kemudian endingnya seperti apa kayak gitu. Mungkin itu saja Kak. Sukses selalu. Terima kasih juga Mbak Dian dengan teman-teman SIP-nya gitu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Aduh, Mas Esti. makasih Kak Ridovan. Agar tidak rumpang ya. Jadi kalau saya pribadi itu agar tidak rumpang itu berarti harus ada logika dalam cerita gitu Kak. Jadi misalnya mau cerita cerita apapun ya, misalnya mau mau horor kah atau mau thriller kah atau mau surrealis sekalipun itu eh, kalau cerita surrealis kan pasti nggak ada logika kan kayak gitu kan, kayak di luar logika. Tapi dalam cerita itu harus ada logika dalam cerita. Maksudnya mungkin logika dalam cerita itu tidak seperti logika kita di dunia nyata, tapi dalam cerita itu harus ada logika tersendiri dalam dunianya. Jadi misalnya saya di Waka-Waka Waki-Waki Sumsum itu kan dia bisa mendengar setiap pikiran orang gitu kan. Nah, itu sebetulnya kan kalau dalam dunia kita tidak masuk logika, tapi dalam logika cerita itu dijelaskan bagaimana dia memang bisa apa namanya? Ada lanjarannya mengapa dia bisa seperti itu, terus bagaimana dia bisa mendengarkan suara-suara itu dan bagaimana dia apa namanya? Bereaksi terhadap suara-suara yang bisa didengar. Padahal sebetulnya kalau kita bilang dalam sudut pandang kita ya dia mengalami halusinasi auditorik misalnya. Jadi kalau saya bagaimana tidak rumpang ya bagaimana kakak menciptakan logika tersendiri, logika dari dalam dunia yang kakak bangun itu. Jadi kakak sebagai Tuhan nih membangun sebuah dunia baru, kemudian kakak menentukan hukum-hukum apa yang berlaku dalam dunia yang kakak bangun itu. Logikanya seperti apa? Misalnya mau hukum apa yang berlaku di situ, hukum Newton kah atau hukum Archimedes segala macam tuh kakak harus juga apa ya menuliskan tentang apa ya namanya itu lanjaran lah. Jadi setiap kadang itu kita nggak bisa melihat sendiri ya. Bagus sih kalau misalnya yang ada teman diskusi. Kadang teman diskusi itu yang akan melihat rumpang dari tulisan kita. Jadi kadang aku saya menyiasatinya kalau mau melihat kerumpangan dalam cerita kita, biasanya juga tukar naskah ke teman. Kemudian nanti akan dibahas. Biasanya orang akan lebih mudah melihat kerumpangan kita gitu. Itu sih Kak. Kemudian atau misalnya nggak punya teman diskusi, biasanya diendapkan dulu. Jadi kalau kita kita pertama menulis sebagai penulis, kemudian kita endapkan, terus yang kedua kita membaca sebagai editor. Nah, sebagai editor kan kita akan dengan pola pikir skeptis ya. Ketika kita membaca sebagai editor, dengan skeptis yang tinggi, biasanya kita akan melihat kerumpangan itu. Tapi biasanya kita harus berjarak dulu. Kalau habis nulis kita lihat, biasanya kita nggak ngelihat kerumpangan itu, tapi kita kalau kasih jarak waktu 3-4 hari lah, kita akan melihat jelek banget tapi nggak jelek banget hanya ini kok ada rumpang nih di sini gitu, itu sih. Terus
nanti bisa juga diendapkan lagi nanti membaca sebagai pembaca. Jadi dari sudut pembaca itu beda psikologinya ketika kita membaca sebagai penulis, membaca sebagai editor, dan membaca sebagai pembaca. Itu sih kerasa banget sih. Biasanya ketika membaca sebagai editor itu kerumpangan akan terlihat begitu nyata. Kemudian menulis berapa lama? Kalau saya sih sejam untuk satu cerpen biasanya. Tapi biasanya itu tulisan buruk banget maksudnya. Buruk banget itu yang penting adalah emosinya tersampaikan dulu. Jadi secara garis besar masuk dulu. Tapi memang biasanya cerpen pertama itu dalam tata bahasanya masih kacau, metaforanya belum cantik, diksinya juga ala kadarnya. Baru nanti ketika membaca sebagai editor, di situ saya memperbaikinya juga sebagai editor. Jadi saya perbaiki metaforanya, perbaiki tata bahasanya, memperbaiki diksinya, mungkin bermain-main dengan jenis kalimatnya, mau dibikin kumulatif atau yang jenis-jenis macam-macam seperti itu. Kemudian jadi biasanya saya endapkan 2-3 hari nanti baru dibaca lagi. Kemudian biasanya saya endapkan lagi. Jadi dan itu biasanya kan kalau nulis yang pertama itu ada rumpang-rumpangnya ya Kak ya. Misalnya kita nulis terus kayaknya pernah baca kutipan ini deh di suatu tempat atau ada cerita sejarah ini deh di mana bacanya. Tapi karena kita mau mengejar emosionalnya itu yang dapat, biasanya saya kasih XXX. Jadi gini loh, misalnya saya nulis tentang Lucresia nih. Sebenarnya saya butuh detailnya tentang pelabuhannya itu seperti apa, terus nama pelabuhannya itu apa, terus penginapan yang ada di dekat pelabuhan punyanya VOC itu namanya apa, itu kan saya nggak tahu ya. Biasanya ketika nulis yang tahap pertama itu kalau saya nggak tahu namanya, saya tulis si Lucresia meninggalkan gedung XXX gitu, saya tulis gitu aja. Tapi yang penting emosi kita dapat dulu, jadi sampai akhir. Nah baru ketika editing, di situ ketika kita memandang tulisan kita sebagai editor, baru kita tambahkan detail-detailnya dari hasil riset atau detail-detail tentang logika cerita, kemudian juga memperindahnya seperti itu Kak. Jadi kalau menulisnya sejam, tapi yang lama biasanya proses editing dan pengendapannya. Itu Kak. Terus premis ya. Premis mau diapa? Nah itu biasanya kalau kita menulis tapi ini mau diapakan lagi ya, berarti premis kita belum kuat Kak. Jadi ketika Kakak menulis premis, kalau misalnya premisnya itu udah kuat, pasti nggak akan bingung mau dikemanakan karena sudah tahu kan bahwa apa keinginan si tokoh, kan ada tujuan tokoh nih, ada keinginan si tokoh, kemudian ada hambatan dari keinginannya itu apa, ya kan? Hambatan dia si tokoh punya keinginan dan punya cara, dan cara yang dia pilih itu belum tentu cara yang benar gitu loh. Kita punya keinginan, namanya manusia bisa memilih cara yang benar, bisa memilih cara yang salah kan. Nah di situ kalau misalnya premisnya Kak Jamil sudah kuat, pasti akan tahu ini arahnya mau kemana. Dan sekalian nanti bisa ditambahkan ending. Ending kan ada dua, dia bisa tercapai keinginannya atau nggak tercapai keinginannya. Cuma dua itu aja pasti endingnya. Jadi selama Kakak tahu keinginan si tokoh itu apa, pasti udah tahulah endingnya. Karena ending itu berdasarkan dari keinginan kan. Apakah keinginannya tercapai atau keinginannya nggak tercapai. Nanti tinggal di tengah-tengah itu tentang konsekuensi. Harga yang harus dia bayar untuk keinginan yang tercapai, misalnya tercapai. Kayak misalnya apa ya? Misalnya cerita Beauty and the Beast itu kan dia keinginannya menyelamatkan ayahnya gitu. Tapi dia ada harga yang harus dia bayar. Dia mengorbankan dirinya untuk dikurung di istananya Beast itu kan. Ya seperti itu. Jadi tinggal pokoknya kalau Kakak sudah menentukan keinginan, endingnya sudah tahu karena berdasarkan dari keinginan itu, ya kan, tercapai atau enggak. Di tengah-tengahnya adalah konsekuensi kalau dia tercapai atau perenungan-perenungan yang dia dapat.
apa ya, makna yang dia dapat dari ketidaktercapaian dari tujuan, itu sih, Kak. Oke, terima kasih Kak Sasti. Tapi nanti apakah bisa diskusi lagi Kak Sasti itu? Apakah saya bisa nanti minta kontak Kakak di Bang US Jamba atau di Serikat Serikat Cerpen Indonesia gitu kan? Saya ada di situ juga. Nanti saya masih belajar dengan premis ini gitu. Jadi mau Oh pengen iya, lebih detail lagi. boleh Kak, nanti bisa hubungin Bang Jamba aja. Oke, oke. Terima kasih Kak Sasti. Ya, kita masih punya 3 menit terakhir. Dan tadi kan cowok-cowok nih. Sekarang kita ke Mbak Putri Umami Siagian. Silakan. Nah, yang terakhir. Halo, silakan Kak Putri. Oh iya. Baik, selamat malam, Kak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya, Kak, untuk mempersingkat waktu ya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya untuk Kak Sasti itu adalah kalau kita nulis cerpen tema rumah masa kecil itu kan kebanyakan alur mundur ya, Kak. Nah, biasanya kan saya tuh kadang mau juga ikut apa namanya kayak lomba-lomba cerpen. Nah, itu biasanya ada tema masa kecil dan lain sebagainya. Tuh, kemarin tuh sempat ikut tapi yang puisi, tapi temanya masa kecil. Nah, jadi kalau untuk yang cerpen gimana caranya membuat alur tema masa kecil itu nggak melulu tentang alur mundur gitu, Kak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang jadi pertanyaan saya adalah kalau sekarang ini mohon maaf ya kalau saya salah ya, Kak. Nah, banyak apa ya industri sastra ini kayak mulai layu gitu. Nah, jadi yang tadi saya dengar Kak Sasti banyak menulis cerpen dan itu diterima di beberapa media gitu. Jadi yang jadi pertanyaan saya adalah kalau untuk sekarang media massa baca yang mana Kak yang masih aktif untuk menerima apa ya atau sebagai wadah bagi para penulis-penulis cerpen ini untuk berkreasi. Itu aja. Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Putri. Eh, jadi Kak Putri tadi kan saya kasih contoh tentang contoh kisahnya Asa ya. Nah kisahnya Asa tuh sebetulnya dia tidak alur mundur, nanti akan jadinya campuran. Jadi alur mundurnya itu ketika dia flashback kan. Tapi kan kita tidak melulu flashback. Jadi si Putri ini kan dia, si Putri, maaf Kak Putri, si Asa Iya, ini, nggak apa-apa. si Asa ini, si Asa ini kan tadi yang dia buruh di Jakarta. Ini kan maju, dia mencari orang tuanya. Orang tuanya kok tidak bisa dihubungi selama berhari-hari. Kemudian karena tidak bisa dihubungi, dia cuti pulang ke rumah masa kecilnya. Ini kan sebenarnya alurnya maju. Dari dia Oh, bekerja di Jakarta, kemudian dia mengunjungi orang tuanya, kemudian dia mencari orang tuanya, kemudian dia menemukan fakta-fakta bahwa sebetulnya tetangga-tetangganya nggak ada yang mengenal dia, dan rumah di situ sebenarnya sudah nggak ada kayak gitu. Dan akhirnya ketika dia akhirnya mengetahui bahwa dia sebenarnya berhalusinasi seperti itu. Itu sebenarnya alurnya maju. Cuma nanti alur mundurnya itu ada pada ketika dia flashback, ketika masa lalunya, ketika dia berjalan ke situ, misalnya berjalan ke lorong itu, jalan setapak itu, dia teringat ketika dulu di jalan setapak itu kanan kirinya adalah perdu dari bunga-bunga matahari yang yang apa namanya runduk ke arah matahari seperti itu. Jadi saya pikir flashbacknya itu mundurnya itu ketika dia flashback, tapi alurnya itu bisa tetap maju seperti tadi contohnya. Jadi apa ya, ada campuran di situ. Maju, kemudian mundur flashback lagi ketika dia mengenang, maju lagi, mundur flashback lagi. Jadi bisa ada kerangka cerita. Jadi nggak melulu kita langsung coba menceritakan masa kecil adalah begini, 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 ini tanpa ada konflik di situ. Kita bisa memasukkan ingatan-ingatan masa kecil itu dalam konflik utama, dalam satu gerbong besar itu. Jadi ibaratkan misalnya itu adalah gerbong kereta api, itu kereta apinya tetap maju, tapi orang di dalamnya kalau mau salto mundur gulung-gulung di dalam di dalam lorong-lorong itu ke arah mundur juga bisa, tapi kereta apinya tetap maju kan gitu. Kalau diibaratkan ya, kereta apinya tetap maju tapi yang di dalam itu dalam bentuk ingatan flashback itu bergerak mundur seperti itu. Nah,
uniknya dari ingatan itu adalah kebanyakan ingatan yang kita ingat sekarang itu tidak sesuai dengan fakta, Kak. Ini secara neuroscience ya. Jadi ingatan yang misalnya kita mengingat ingatan tentang masa kecil kita. Yang kita ingat sekarang itu adalah ingatan masa kecil kita yang kita ingat hari ini. Nanti ketika saya seminggu lagi mengingat tentang ingatan masa kecil, yang saya ingat, yang saya recall dari hipokampus adalah ingatan yang saya ingat ketika, jadi gini, misalnya saya ingat hari Selasa ya, kemudian saya mengingat lagi hari Minggu. Yang saya ingat di hari Minggu adalah informasi-informasi yang ada dari hari Selasa itu. Jadi kemungkinan terjadinya fake memory itu sangat besar sekali. Jadi apalagi ketika ada cerita-cerita orang yang menceritakan tentang hari itu dari sudut pandangnya dia, itu akan mempengaruhi memori itu. Jadi ini sangat sebenarnya sangat bisa dikulik tentang ingatan itu karena ketika terkait dengan rumah masa kecil, karena ingatan kita itu sebetulnya kebanyakan palsu gitu, Kak. Mungkin kalau nanti Kakak bisa mungkin nanti googling gitu tentang fake memory, itu menarik sekali untuk dipelajari bahwa kebanyakan dari ingatan kita itu ada seleksi dan ada deteorisasi. Jadi ada penyimpangan memori itu, Kak. Terus kemudian industri sastra ya. Industri media massa. Industri sastra ya memang gimana ya? Ya sedang berusaha untuk dibangkitkan lagi gitu. Untuk media-medianya sementara ini banyak masih ada media koran ya. Koran Kompas, Jawa Pos, Tempo Digital, Media Indonesia, Republika masih ada. Kemudian tapi memang ada yang berhonor, ada yang tidak. Kompas masih berhonor dengan cukup lumayan, Jawa Pos, Tempo, Kalam Sastra, kemudian ada media-media online juga ya, seperti Kalam Sastra, seperti Basa Basi. Ya teman-teman kirim Basa Basi, jangan lupa. Kemudian banyak media-media lagi, Baca Petra segala macam. Bisa nanti di googling tentang media-media yang menerima naskah. Itu, Kak. Apakah menjawab pertanyaannya, Kak Putri? Oke, cukup jelas, Kak. Terima kasih banyak, Kak Terima kasih, Sakti. Kak Putri. Wah, keren banget ya. Jadi hasil diskusi kita kali ini tuh udah ini kayak materi kuliah nggak sih, Kak? Masa sih? Enggak kok, Kak. Iya, dan semakin dalam ya, dan semakin seru. Sebenarnya saya pengen lanjut sih sampai pagi, serius. Karena Yuk. jawabannya itu semua Yuk. gali-gali terus tapi nggak pernah selesai. Gitu. Tapi sayang sekali kita harus mengakhiri kelas kita malam hari ini. Mungkin nanti bisa dibikin serinya Mas Indra sama Mbak Sasti. Bisa. Iya, terima kasih banyak untuk materi hari ini, tapi tidak akan lengkap tanpa closing statement dari Kak Sasti. Silakan. Ada closing statement ya? Ya, motivasi juga nggak apa-apa untuk kami-kami di sini, atau inspirasi. Apa ya? Mungkin saya kutip dari salah satu kata-kata tadi ya, Kak. Lebih baik menulis buruk dalam tanda kutip ya, tapi selesai daripada menulis yang berbunga-bunga indah tapi nggak selesai. Jadi tetap menulis teman-teman, ditunggu karya-karyanya. Iya benar banget, keren banget ya. Saya juga pernah dikasih tahu nih sama ini penulis, mungkin kenal juga Mas Ali Muakhir ya. Kemudian tulisan yang bagus adalah tulisan yang selesai. Iya betul, yang penting adalah selesai. Iya. Oke, baik, dengan berakhir kelas malam hari ini yang luar biasa, sudah lengkap ya, dari mulai premis, pembukaan, penokohan, dialog, sampai tadi cerita dari Kak Sasti bahwa pernah membuat karakter dengan NPD ya, Narcissistic Personality Disorder, di mana ngadepin manusianya aja kita udah pusing ya. Ini membuat karakter dan pastinya seolah kita tadi melakukan wawancara imajiner ya dengan karakter tersebut, itu
Keren banget sih, asal stay waras ya kayak itu keren banget. Ya, dengan berakhir tadi saya sampai ngeblank. Closing statement dari Kak Sasti, kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Iya, teman-teman bisa on cam, nih masih 242 peserta yang on nih malam hari ini. Kita ada 10 slides ya. Kita ke slide pertama terlebih dahulu, saya akan hitung 1, 2, 3. Oke, saya cek slide pertama tersimpan. Saya ke slide kedua, 1, 2, 3. Oke, tersimpan. Saya cek. Kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Saya ke slide keempat. 1, 2, 3. Ini saya slide kelima. Slide keenam. Slide ketujuh. Jangan heran ya kalau kelasnya si publishing itu fotonya bisa berslide-slide. Pesertanya selalu banyak dan sangat antusias. Sampai malam hari ini kolom chat juga masih penuh. 9. Slide 10. 3. Oke, luar biasa energinya teman-teman semua. Energinya Kak Sasti nular ya ke kita semua. Iya, saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk materi narasumber kita malam hari ini yang keren banget, menambah wawasan yang lebih luas, menambah ilmu untuk kita semua di sini, dan terima kasih untuk para peserta yang antusiasnya luar biasa. Jadi menambah semangat kita malam hari ini, menambah diskusi kita semakin dalam, semakin tajam, semakin luas gitu ya. Dan terima kasih pada si publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertema kaliterasi untuk kita. Ditunggu untuk karyanya teman-teman, sedikit penjelasan untuk rekaman, kemudian materi malam hari ini, presensi, lalu syarat kepenulisan, nanti akan dikirimkan ke dalam community. Jadi, pastikan ikuti terus informasi-informasi yang berkaitan dengan kelas malam hari ini di community supaya tidak ketinggalan. Baik, ikuti terus kegiatan-kegiatan si publishing ke depannya. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sasti, terima kasih banyak ya. Terima kasih Kak Indah, Mas Cindra semuanya. Makasih semuanya. Recording stopped.